Baik Pak ya. Pertanyaannya tadi ada yang menyampaikan bahwa intisari dari tasawuf itu ada 3. Nah, sebelum saya jelaskan Pak begini. Ulama tasawuf itu sangat berbeda dengan ulama fikih. Kalau ulama fikih mendasarkan penjelasan itu pada apa yang dibaca dan apa yang dihafal. Itu ulama fikih Pak. Jadi ketika ditanya satu persoalan, mereka akan menjawab berdasarkan apa yang dibaca di dalam kitab dan apa yang dihafal di dalam kepalanya. Sehingga karena dasarnya adalah bacaan dan hafalan, maka biasanya jawabannya jarang berubah, jarang berbeda. Ya, karena yang tertulis ya itu yang tertulis, yang dihafal itu yang dihafal. Ketika ditanya hari ini, besok ditanya lagi, jawabannya kurang lebih sama. Ya, ketika seorang ulama fikih ditanya, kemudian ulama fikih yang lain ditanya, jawabannya relatif sama. Itu fikih. Nah, ini beda dengan ulama tasawuf. Kalau ulama tasawuf dasarnya bukan apa yang tertulis dan bukan apa yang dihafal, tapi berdasarkan apa yang dialami dan apa yang dirasakan. Apa yang dialami dan apa yang dirasakan akan berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Ya kan seperti itu Pak. Bahkan jangankan antara satu orang dengan orang yang lain, satu orang yang sama yang dia alami dan dia rasakan hari ini akan berbeda dengan apa yang dialami dan dia rasakan besok. Bahkan tidak usah pindah hari, boleh jadi yang dia rasakan dan dia alami di pagi hari akan beda dengan apa yang dialami yang dia rasakan di sore hari. Sehingga ketika ditanya satu persoalan, jawabannya bisa berbeda meskipun tidak bertolak belakang. Ketika misalnya ditanya apa itu taubat, jawaban itu akan berbeda-beda Pak, sesuai dengan apa yang dialami, apa yang dirasakan. Mohon maaf, ketika misalnya ada seseorang yang melakukan dosa besar, ya ditanya apa itu taubat, jadi akan menjawab taubat itu adalah meninggalkan dosa-dosa besar. Ketika misalnya ada yang melakukan dosa kecil, lalu dia menyadari kesalahannya, ada yang bertanya apa itu taubat, ya taubat itu meninggalkan dosa kecil. Misalnya, contohnya seperti itu. Nah begitu pula adanya penjelasan ulama kita tentang intisari dari tasawuf itu sangat beragam. Sampai lebih 100-an penjelasan dikemukakan oleh ulama kita. Nah, saya jawab yang ditanyakan tadi. Intisari tasawuf 3. Biasanya disingkat dengan jim. Jim. Itu tahalli. Itu tahalli. Jim itu tajalli. Jadi bedanya pada huruf tengahnya saja. Tahalli, tajalli. Maknanya apa? Tahalli artinya mengosongkan hati dari sifat-sifat yang tercela. Jadi namanya tasawuf itu adalah kosongkan hatimu dari sifat-sifat yang tercela. Terutama 3 sifat yang merupakan pokok pangkal dari kemaksiatan. 1, sifat takabur. Yang kedua, sifat rakus atau ambisi yang berlebihan. Dan yang ketiga, iri hati. Nabi ingatkan, iyyakum wal kibar, jauhi sifat takabur. Karena sifat takabur itulah yang membuat iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Wa iyyakum wal hirsa, jauhi ambisi. Karena ambisi itulah yang membuat Nabi Adam lupa kepada larangan Allah. Karena ambisinya untuk tinggal terus di dalam surga. Iyyakum wal hasad, jauhi iri. Karena iri itulah yang menjadikan salah satu putra Nabi Adam membunuh saudaranya sendiri. Nah, jadi bersihkan hati dari sifat-sifat yang tercela. Lalu kemudian tahalli artinya apa? Hiasi hatimu dengan sifat-sifat yang terpuji. Nah, kalau menurut Al-Arifu Billah Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati Qaddasallahu Sirra, dalam kitabnya Subdatul Asrar, tasawuf itu adalah akhlak. Tidak ada tasawuf bagi orang yang tidak punya akhlak. Jadi tasawuf bukan sekedar ilmu, tapi dia adalah amal. Beliau membahasakan tasawuf awalnya adalah ilmu, pertengahannya adalah amal, dan ujungnya adalah mauhibah, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selaras dengan itu. Kalau tajalli dari kata jali, jali itu artinya jelas.
Apa yang dimaksud dengan jelas? Saya beberapa kali menyampaikan bahwa tajalli kira-kira refleksi pantulan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dilihat ini sesungguhnya adalah refleksi cerminan pantulan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada yang tajalli sifat, ada yang tajalli zat. Nah, itu berbeda-beda Pak nanti levelnya. Itu intinya dari tiga yang disampaikan tadi. Ada juga yang mengatakan begini, tasawuf itu tanya adalah taubat, kemudian shotnya adalah safa, kesucian hati, kemudian wanya itu wilayah, kewalian, dan fanya adalah fana. Jadi itulah tasawuf. Saya kembali bahwa para ulama ketika menjelaskan satu istilah dalam ilmu tasawuf, mereka memberi penjelasan sesuai dengan apa yang dirasakan dan apa yang mereka alami, sehingga kadang-kadang penjelasan itu berbeda. Bukan berarti bertolak belakang, tapi saling menyempurnakan antara satu dengan yang lainnya. Allahu a'lam bishawab.